Menjadi wilayah dengan pergerakan lempeng bumi paling aktif, membuat masyarakat Indonesia dituntut lebih waspada dan adaptif. Nah, pengetahuan tentang mitigasi bencana juga mutlak diperkenalkan sedini mungkin. Takut ya takut, khawatir, takut rumah roboh lah. Lebih dari 2 minggu, keseharian warga Bojongkoneng, Babakan Madang, Bogor, Jawa Barat dipenuhi rasa cemas. Sebab fenomena pergeseran tanah yang mulai terjadi sejak September silam, hingga kini terasa masih mencekam. Pergeseran tanah sebabkan kerusakan yang cukup mengkhawatirkan keselamatan. Jalan utama Kampung Curug misalnya, sepanjang 1 km terbelah, dengan retakan selebar 7 hingga 20 cm. Pergeseran tanah juga merusak jaringan listrik. Bahkan beberapa tiang listrik sudah roboh dan menimpa bangunan di sekitarnya. Tak luput, rumah-rumah warga pun rusak. Menurut Badan Geologi, dari 40 kecamatan yang ada di Kabupaten Bogor, 22 diantaranya memiliki potensi pergerakan tanah di level sedang hingga tinggi. 4 diantaranya berada di level sedang, 14 lainnya berpotensi memiliki curah hujan yang tinggi, di mana tingginya curah hujan ini menjadi salah satu penyebab adanya fenomena pergeseran tanah. Kontur tanah di wilayah ini memang labil. Berdasarkan data BPBD Kabupaten Bogor, dalam kurun waktu 2020 hingga 2021 saja telah terjadi 52 kali kasus pergeseran tanah. Belum lagi, ditambah lagi 18 kali gempa bumi dan 456 kasus tanah longsor. Memang karakter wilayah tersebut rentan terjadi gerakan tanah. Gerakan tanah yang agak cepat itu namanya longsor, gerakan tanah yang lambat seperti Hambalang itu yang ada spot center itu lambat dia, retakan gitu ya. Ya kan? Nah, itulah Jawa Barat, kemudian Bogor. Susah sekali di Jawa Barat itu, di khususnya Jawa Barat apalagi daerah Bogor ya. Kalau dipilih carikan lokasi yang aman. Sulit. Hindari hal yang tidak diinginkan, warga terdampak diimbau tinggalkan rumahnya. Dan sementara mengungsi di lokasi yang lebih aman. Nah, good people, ini dia salah satu posko pengungsian bagi warga terdampak tanah geser di Bojongkoneng, Bogor, Jawa Barat. Itu gimana akhirnya kondisinya sekarang, Bu? Kan banyak orang di situ lagi kumpulan di jalan, di deket jalan. Terus rumah sama rumah teh kelihatan bertabrakan, Neng. Rumah sama rumah teh. Terus lampu putus, jatuh menimpa itu rumah warga. Tapi Ibu, berarti kalau ada bantuan nih dari pemerintah, yang Ibu harapin bantuannya ini untuk benerin rumah yang rusak atau untuk pindah? Pengen punya rumah, tapi yang nyaman gitu, yang aman dari pergeseran tanah. Udah capek, udah ketiga kali, Neng. Dirasain sekarang mah takut, Pak. Jadi gimana ya pulang ke rumah teh? Ibu juga biasanya berkegiatan di rumah kalau siang? Iya, pulang sebentar. Pulang sebentar. Iya, Nah, nanti kesini lagi. Berarti kita boleh nggak sih, Bu, main ke rumah Ibu sekalian lihat kondisi rumah Ibu gimana sih? Boleh. Oke, langsung aja kita cek ya gitu Iya. ke rumah Bu Isal. Yuk, Bu. Jauh nggak apa-apa. Apa-apa. Enggan berkawan cemas lantaran bencana serupa bukan kali pertama. Namun nyatanya, bagi warga yang sudah menetap belasan hingga puluhan tahun, dengan beragam resiko, tak banyak pilihan yang tersedia. Isol misalnya, yang rumahnya kini dinyatakan tak lagi layak huni. Ia pun tak bisa berbuat banyak. Keterbatasan ekonomi tak memungkinkannya untuk mencari tempat tinggal lain yang lebih aman. Pilihannya tetap kembali ke rumahnya yang berada di kawasan rawan bencana. Bu, ini di depan rumah, Bu. Ibu yang biasa nyuci di depan rumah begini? Biasanya nggak di sini. Sekarang kan kamar mandinya rusak, tapi waktu dulu kan di kamar mandi. Sekarang kan kepaksa aja di sini di depan rumah. Jadi sehari-hari ya kadang tidur di posko, siang harinya baru berkegiatan di rumah. Iya. Nah, Bu,
Mungkin diceritain boleh nggak sih waktu kejadian tuh, itu kan siang hari tuh Bu, kejadian si tanah geser ini, itu gimana Ibu waktu itu? Saya lagi nyuci kan itu kaget, lompat keluar, udah pada maju ini tanah. Tanah ini di depan Iya, rumah? iya di depan rumah ini geser rumah. Tapi kayak gini tuh udah pernah kejadian belum sih Bu? Waktu dulu udah 15 tahun, sekarang kan kejadian lagi. Proses relokasi sebenarnya sudah diusahakan, namun bukan perkara mudah. Terkendala bermacam faktor, mulai dari kondisi sosiologis dan psikologis, hingga sulitnya penyesuaian ulang kebiasaan masyarakat dalam mencari nafkah dan bertahan hidup. Untuk relokasi tentunya kita perlu pembahasan yang bisa diterima oleh kedua belah pihak, baik kami yang akan melakukan relokasi, pemerintah, maupun warga yang akan direlokasi. Karena pertimbangannya bukan hanya masalah tempat, tapi juga masalah sosial ekonomi, lalu terhadap interaksi sosial mereka dengan masyarakat yang sebelumnya, karena tempat di sebelah-sebelahnya itu posisinya juga dalam keadaan yang tidak terjadi pergeseran tanah seperti itu. Tinggal di lokasi rawan bencana, keselamatan pun terancam nyaris setiap waktunya. Mitigasi bencana jadi hal yang mutlak dipahami seluruh warga agar bisa terhindar dari mara bahaya. Vika Ramadhani, Rio Pramasta melaporkan untuk NET.